Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 2 pejabat eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara dan reformasi birokrasi di sektor keuangan. Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan 22 pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenko. Pada hari Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan di Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta. Profil Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik ini yaitu Bimo Wijayanto, lahir pada 5 Juli 1977 di Ngada, Nusa Tenggara Timur, adalah seorang teknokrat berpengalaman di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Ia menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara pada 1995. Kemudian meraih gelar sarjana akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000. Melanjutkan studi, Bimo memperoleh gelar MBA dari University of Queensland pada 2005 dan gelar doktor dari University of Canberra pada 2015. Karirnya mencakup berbagai posisi strategis, termasuk sebagai analisis senior di Direktorat Jenderal Pajak, tenaga ahli utama di Kantor Staf Presiden, dan asisten deputi investasi strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada Mei 2025, Bimo diangkat sebagai Direktur Jenderal Pajak oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Suryo Utomo. Selain itu, berikut profil Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, lulusan Akademi Militer tahun 1990. Sebelumnya, menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara atau BIN. Ia juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan Asisten Intelijen Panglima TNI. Jaka dikenal sebagai perwira dari Satuan Kopassus. Penunjukan Jaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai menuai perhatian publik mengingat latar belakang militernya dan keterlibatan dalam tim Mawar pada akhir 1990-an. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa kehadiran Jaka diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya. Ia juga diminta untuk menggencarkan penegakan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal, serta memperbaiki sistem informasi kepabean dan cukai atau CISA 4.0 yang masih dikeluhkan oleh pengguna jasa. Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Mezanin Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Sri Mulyani memberikan arahan khusus kepada kedua pejabat baru tersebut. Kepada Bimo, ia meminta untuk memperbaiki sistem inti administrasi pajak atau Core Tax System yang telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2024. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Sementara itu, Jaka diminta untuk meningkatkan penegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal, serta memperbaiki sistem informasi kepabean dan cukai atau CISA 4.0. Sri Mulyani menekankan bahwa penunjukan Jaka diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi lebih baik dan efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya. Penunjukan Jaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai mendapat sorotan dari publik, termasuk penggiat hak asasi manusia dan pengamat militer. Mereka menilai bahwa penunjukan perwira militer aktif ke posisi sipil dapat mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan mengindikasikan kembalinya dominasi militer dalam politik nasional. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa Jaka telah resmi pensiun dari militer, sehingga memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pejabat sipil di Kementerian Keuangan. Di sisi lain, penunjukan Bimo sebagai Dirjen Pajak disambut positif oleh berbagai kalangan, mengingat latar belakang akademis dan pengalaman profesionalnya di bidang ekonomi serta kebijakan publik. Diharapkan, Bimo dapat membawa perubahan positif dalam sistem perpajakan Indonesia, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat integritas serta akuntabilitas di Direktorat Jenderal Pajak. Pelantikan Bimo Wijayanto dan Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara dan reformasi birokrasi di sektor keuangan. Meskipun terdapat kontroversi terkait penunjukan Jaka,
Harapan besar tetap disematkan kepada kedua pejabat baru ini untuk membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara. Dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan dukungan penuh dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, diharapkan Bimo dan Jaka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi tertinggi demi kemajuan Indonesia. Sri Mulyani berharap para pejabat yang baru dilantik ini bisa membantu dan berkontribusi dalam memajukan negara agar rakyat jadi lebih makmur. Peranan ini menempatkan Kementerian Keuangan terus-menerus akan menjadi kementerian yang akan dilihat oleh semua stakeholder secara luar biasa detail, karena tidak ada negara yang bisa maju memakmurkan rakyatnya mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, transparan, kredibel, dan berkelanjutan.